Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman mengenai laju perubahan maksimum dan bidang singgung. Nah, oke. Yang pertama itu laju perubahan maksimum. Nah, untuk suatu fungsi f yang diketahui di suatu titik yang diberikan t, wajar untuk bertanya pada arah mana fungsi berubah paling cepat, yakni pada arah mana DUFP adalah yang terbesar dari rumus geometrik untuk hasil kali titik, yaitu dituliskan sebagai DUFP sama dengan U nya adalah turunan berarah dikali del FP, ini adalah gradien vektornya, itu sama dengan besarnya adalah besar del FP dikali cos theta. Nah, di mana theta adalah sudut antara U dan del FP. Nah, jadi DUFP dimaksimumkan ketika theta sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika sudutnya ini 0, kita substitusikan menjadi cos 0. Cos 0 nilainya adalah 1. Sehingga nilai dari besar del FP ini adalah positif. Nah, kemudian diminimumkan ketika sudutnya adalah pi atau 180 derajat. Nah, karena ketika kita substitusikan ke sini, nilai cos jadi negatif 1. Nah, sehingga ini nilai del FP-nya menjadi negatif. Nah, untuk teorema B, suatu fungsi bertambah secara paling cepat di P pada arah gradien, yaitu dengan laju del FP, dan berkurang secara paling cepat pada arah berlawanan dengan laju negatif del FP. Nah, untuk contohnya, andaikan seekor kutu berada pada parabolide hiperbolik Z sama dengan Y kuadrat dikurangi X kuadrat di titik 1,1,0. Pada arah mana ia seharusnya bergerak untuk panjatan yang paling curam, dan berapa kemiringan waktu ia memulai. Nah, untuk penyelesaiannya, nah misalkan fx, y sama dengan y kuadrat dikurangi x kuadrat didapat dari soal. Nah, kemudian kita akan menurunkan f ini terhadap x. Nah, sehingga turunan dari y kuadrat dikurangi x kuadrat itu adalah negatif 2x. Dan kita juga menurunkan f ini terhadap y, sehingga kita peroleh turunan dari y kuadrat dikurangi x kuadrat adalah 2y. Nah, kemudian kita substitusikan nilai x, y, yaitu di sini x, y-nya adalah 1,1. Nah, 1,1 kita masukkan ke sini, yaitu negatif 2 dikali x-nya 1, jadinya negatif 2. Kemudian untuk FY-nya 1,1 ini dimasukkan ke 2Y, jadinya 2 kali 1. Sehingga FY-nya sama dengan 2. Nah, sehingga del F1,1 itu sama dengan Fx 1,1 I ditambah Fy 1,1 J. Nah, ini diperoleh dari rumus gradien berarah pada video sebelumnya. Nah, kemudian Fx-nya kita sudah temukan negatif 2. Sehingga negatif 2i ditambah untuk Fy-nya adalah 2, sehingga 2J. Nah, jadi kutu itu harus bergerak mulai dari 1,1,0 pada arah negatif 2i ditambah 2J. Nah, dengan kemiringannya sebesar nilai gradien berarahnya ini kita cari normnya atau besarnya, itu dengan menggunakan akar negatif 2 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat. Nah, jadinya 2 akar 2. Nah, sehingga kemiringannya itu besarnya 2 akar 2.
Nah, untuk latihannya ini bisa dicoba oleh teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai bidang singgung. Definisinya, misalkan fx, y, z sama dengan k, menentukan suatu permukaan dan andaikan bahwa f terdiferensiasikan di titik P, x, x0, y0, z0 dari permukaan ini dengan del f x0, y0, z0 tidak sama dengan 0. Nah, maka bidang yang melalui P yang tegak lurus dengan del f x0, y0, z0 ini disebut sebagai bidang singgung. Nah, ini namanya bidang singgung atau tangent plane di permukaan P. Nah, teoremanya untuk permukaan fx, y, z sama dengan k, persamaan bidang singgung di x0, y0, z0 adalah del f x0, y0, z0 dikali x min x0, y min y0, z min z0 sama dengan 0. Yakni bisa ditulis juga sebagai fx x0, y0, z0 kali x min x0 ditambah fy-nya dikali y min y0, kemudian fz-nya dikali dengan z min z0, kemudian sama dengan 0. Nah, khusus untuk permukaan z sama dengan fx, y, persamaan bidang singgungnya di x0, y0, f x0, y0 adalah z min z0 sama dengan fx dikali x min x0 ditambah fy dikali y min y0. Nah, ini adalah rumus tambahan mengenai persamaan garis normal. Untuk permukaan fx, y, z sama dengan 0, persamaan garis normalnya di x0, y0, z0 adalah x min x0 per fx sama dengan y min y0 per fy sama dengan z min z0 per fz. Kemudian untuk contoh selanjutnya, carilah persamaan bidang singgung terhadap z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat di titik 1,1,2. Nah, penyelesaiannya, misalkan fx, y-nya x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, perhatikan juga del fx, y itu sama dengan fxi ditambah fyi. Nah, berarti kita menurunkan f terhadap x. Turunan f terhadap x ini adalah 2x. Jangan lupa i-nya. Kemudian turunan f terhadap y itu adalah 2y ditambah dengan j. Jadinya 2xi ditambah 2yj. Nah, sehingga ketika kita substitusikan nilai x, y-nya yaitu 1,1, kita masukkan ke sini. Jadinya 2 kali 1 itu 2, 2 kali 1 2. Jadinya del f 1,1 sama dengan 2i ditambah 2j. Nah, berdasarkan teorema yang A tadi, persamaan yang diminta adalah z min z0 sama dengan fx dikali x min x0 ditambah fy kali y min y0. Kita substitusikan nilainya. Z min z0-nya di sini adalah 2 dari sini. Kemudian fx-nya ini fx itu koefisiennya i yaitu 2. Kemudian x min x0-nya ini 1. Kemudian ditambah fy-nya ini 2. Kemudian y min y0-nya itu 1 dari sini. Kemudian kita hitung 2 kali x2, x2 dikali min 1, min 2. Kemudian 2 kali y, positif 2y. 2 kali negatif 1 itu negatif 2.
Nah, sehingga kita peroleh 2x plus 2y min z sama dengan 2. Ini adalah persamaan bidang singgungnya. Kemudian untuk contoh selanjutnya, carilah persamaan bidang singgung dan garis normal terhadap permukaan x kuadrat plus y kuadrat plus 2z kuadrat sama dengan 23 di 1,2,3. Penyelesaiannya, nah misalkan fx, y, z nya adalah ini x kuadrat plus y kuadrat plus 2z kuadrat. Nah 23 nya ini dipindah ke kiri, jadinya negatif 23. Dan perhatikan juga del f nya yaitu fxi ditambah fyj ditambah fzk. Artinya kita harus menurunkan fungsi ini terhadap x, kemudian terhadap y dan terhadap z, sehingga kita peroleh turunan fungsi f nya ini terhadap x yaitu 2x, kemudian i untuk turunan f nya terhadap y yaitu 2y, kemudian j ditambah turunan f terhadap z nya kita peroleh yaitu 4z, kemudian k. Nah, sehingga kita akan mensubstitusikan titik 1,2,3 ke del f-nya ke sini. Jadinya 2x yaitu 2 kali 1. 2y, 2 kali y-nya ini 2. Kemudian 4z, berarti 4 dikali z-nya adalah 3. Sehingga del f 1,2,3 sama dengan 2i plus 4j plus 12k. Nah, berdasarkan teorema A tadi, maka persamaan bidang singgung di titik 1,2,3 adalah fx kali x min x0 ditambah fy kali y min y0 ditambah fz kali z min z0 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan satu persatu. Fx-nya tadi ini berarti 2 x min x0. X0-nya ini adalah 1. Kemudian ditambah fy-nya, y-nya di sini fy-nya 4 dikali y min y0. Y0-nya adalah 2. Kemudian fz-nya ini 12. Kemudian dikali z min z0-nya adalah z0-nya ini 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan bidang singgungnya. Kemudian untuk persamaan garis normalnya yang melalui titik 1,2,3 adalah, nah rumusnya tadi x min x0 per fx sama dengan fy sama dengan y min y0 per fy sama dengan z min z0 per fz. Seperti pada slide sebelumnya, kita tinggal substitusikan x min x0-nya 1 dari sini per fx-nya 2 dari sini sama dengan y min y0-nya 2 diperoleh dari sini dari soal, kemudian per fy-nya adalah 4 dari sini sama dengan z min z0-nya itu 3, sudah diketahui di soal. Kemudian per fz-nya diperoleh dari sini, yaitu 12. Sehingga persamaan garis normalnya adalah x min 1 per 2 sama dengan y min 2 per 4 sama dengan z min 3 per 12. Nah, ini adalah latihan yang bisa teman-teman coba untuk mengasah kemampuan teman-teman. Nah, demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.